Kalian rela atau tidak kekayaan kita dirampok terus? Hah? Saudara-saudara, pejabat-pejabat kita dirusak. Banyak yang lupa, gubernur bupati harus melayani rakyat, bukan ngancem-ngancem rakyat. Hari ini saya baca berita yang bikin senyum-senyum sendiri. Judul beritanya terkesan gagah. Prabowo menegur Fadlizon karena sentil Jokowi soal Sintang. Kenapa saya senyum? Ya, karena negur seorang Fadlizon aja harus dikabarkan lewat media. Meski mantan tentara berpangkat jenderal, saya sendiri meragukan ketegasan Prabowo. Kalau masalah gagah-gagahan pakai parade, orasi, dan hormat gerak, sih iya kelihatan gagah. Tapi untuk ambil keputusan, ntar dulu deh. Kalau sudah berhadapan dengan internal, Prabowo langsung kelihatan gamangnya. Fadlizon adalah anak kesayangan Prabowo dulunya. Fadlizon sejak muda dekat sekali dengan Orde Baru. Bahkan sesudah jadi mahasiswa, dia pernah duduk di kursi empuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil pemuda. Sebagai catatan ya, dulu di zaman Soeharto gak gampang jadi anggota MPR. Karena MPR digunakan Soeharto dan kroni-kroninya untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Anggota MPR dulu lebih banyak ditunjuk daripada lewat mekanisme yang benar. Pada masa Orde Baru, MPR adalah lembaga paling tinggi karena dianggap penjelmaan rakyat. Dan MPR bisa mengubah GBHN dan bisa memilih presiden juga memberhentikannya. Jadi menjadi anggota MPR di masa Orde Baru tentu harus ada kedekatan khusus dengan pihak cendana. Dan Fadlizon punya kedekatan khusus itu. Di sanalah dia berkenalan dengan Prabowo Subianto yang waktu itu posisinya moncreng sebagai bintang terang di tentara. Tahun 2015, Fadlizon membantu Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan dia menjabat sebagai wakil ketua umum. Jadi bisa dibayangkan ya, perjalanan bersama antara Prabowo dan Fadlizon sejak awal Gerindra terbentuk. Memang sesudah Prabowo akhirnya masuk ke dalam kabinet Jokowi, terjadi perpecahan di dalam tubuh Gerindra. Sebagian kader di Gerindra khawatir merapatnya Prabowo ke Jokowi berpotensi membuat suara Gerindra merosot di 2024 karena ditinggal oleh pendukung utama mereka di Pilpres sebelumnya, yaitu kelompok Islam garis keras. Karena itulah, menurut informasi, Fadlizon diperintahkan untuk merapat ke kelompok itu supaya mereka nggak lari ke partai lain seperti Demokrat yang sudah siap menampung. Ini bahaya sekali buat Gerindra. Sebagai salah satu usaha membuat kelompok garis keras ini kembali merapat adalah harus selalu bertentangan dengan pemerintahan Jokowi. Kita semua tahu ya, kelompok garis keras ini adalah penentang paling depan pemerintahan Jokowi. Karena di masa inilah mereka dihajar habis-habisan oleh Jokowi mulai dari pembubaran HTI sampai FPI. Dan Fadlizon harus memainkan peran itu meski Prabowo Subianto ketua umumnya ada di kabinet Jokowi. Makanya tweet-tweet Fadlizon selalu menentang kebijakan Jokowi sebagai satu usaha supaya kelompok garis keras ini ejakulasi. Mulai dari pembubaran Densus 88 sampai yang kemarin ketika Jokowi sibuk meresmikan sirkuit Mandalika, Fadlizon mencoba menyindir Jokowi dengan kasus banjir di Sintang. Tweet Fadlizon inilah yang dikabarkan oleh media mendapat teguran keras dari Prabowo sendiri. Meski sekali lagi saya kok nggak percaya ya Prabowo berani menegur Fadli. Kenapa? Ya karena rekam jejak mereka berdua yang seperti sehidup semati. Gerindra seperti main di dua kaki. Satu kaki di Jokowi, satunya lagi di kelompok garis keras itu. Lagian kalau cuma negur sih, siapapun bisa. Kasih aja ke Aldi Taher, dia juga bisa negur siapapun juga. Masalahnya, beranikah Prabowo memecat Fadlizon yang selama ini selalu bikin masalah?
Jangan cuma lempar handphone aja Pak, tapi bertindaklah lebih tegas kalau komit ke pemerintahan Jokowi. Ketegasan Prabowo dalam menyelesaikan masalah internalnya bisa menjadi acuan kalau dia maju sebagai capres nantinya. Jangan hanya keras keluar, tapi lembek pada kawan sendiri. Kalau masalah internal partai aja sudah tidak beres, bagaimana bisa memimpin negeri ini dengan segala keruwetannya nanti? Ada info lain sih, kalau Fadlizon ini sebenarnya mau disingkirkan oleh Prabowo karena berseberangan. Lagian Prabowo juga sudah punya jagoan baru di partai bernama Sufmi Dasko Ahmad. Jadi sebenarnya buat apa mempertahankan Fadlizon yang asik main politik identitas yang membahayakan negeri ini? Gaya Fadli itu tuh gaya Orba, udah nggak cocok untuk politik masa kini. Yuk, kita tunggulah ketegasan Pak Prabowo. Meski jujur saja, saya nggak yakin beliau bisa setegas penampilannya yang selalu berpakaian ala Soekarno dan orasinya menggelegar seperti mengajak perang. Ketegasan itu bukan dilihat dari tampilan, tapi itu adalah karakter. Kalau masalah karakter, berani dan tegas. Maaf Pak Prabowo, Pak Jokowi sampai sekarang belum ada lawannya. Wajah bolehlah diejek pelanga-pelongo. Badan bolehlah dihina kurus kering. Tapi ketika Jokowi main tunjuk, dua ormas radikal yang masanya begitu banyak langsung lari pontang-panting. Gimana? Kita seruput dulu kopinya. Kopi seruput, cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.